Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang senantiasa kita minta ampun kepadanya. Segala puji bagi Allah yang senantiasa kita minta tolong kepadanya. Segala puji bagi Allah yang senantiasa kita berlindung padanya dari buruknya amal perbuatan kita dan dari buruknya sifat-sifat dasar yang kita miliki. Maka barang siapa telah diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa telah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satu kekuatan pun yang mampu memberinya petunjuk. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, agar Allah limpahkan pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabatnya yang kita kenal dengan generasi tabi'in, dan generasi pengikut sahabat yang kita kenal dengan generasi tabi'in, sampai generasi kita dan anak cucu kita yang insya Allah berpegang teguh pada nilai-nilai dakwah dan nilai-nilai keislaman. Hadirin shaimin shaimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini izinkan di 10 Ramadan terakhir ini saya akan membawakan materi berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Materi besarnya saya beri judul dengan yuk bersungguh-sungguh untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Akan saya bagi menjadi beberapa bagian yang mudah-mudahan dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, materi tentang khusus tentang malam Lailatul Qadar ini bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimat, saimin dan saimat. Yang pertama adalah cara menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar dengan ibadah. Saya awali dulu dengan pepatah bahasa Arab. Ketika awalnya pertemuan ini saya beri judul yuk sungguh-sungguh mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ada pepatah bahasa Arab yang sudah sangat-sangat terkenal, yang paling sudah tidak asing di telinga kita, yaitu manjada wajada, yang artinya siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, yakinlah insya Allah jika Allah ridha, Allah akan memberikannya pada saudara. Sebenarnya pepatah bahasa Arab ini ada landasan Al-Qur'annya. Landasan Al-Qur'annya itu dapat kita temukan di surat Al-Ankabut ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Di kata la nahdiyanna di sana ada lam taukid dan nun taukid, sungguh benar-benar. Walladzina, dan mereka orang-orang yang jahadu bersungguh-sungguh fina di jalan kami, la nahdiyannahum, sungguh benar-benar akan kami tunjuki mereka subulana, jalan-jalan kami. Wa innallaha ma'al muhsinin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang baik. Janji ayat ini, Allah menjanjikan apabila kita bersungguh-sungguh di jalannya, kita bersungguh-sungguh ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, insya Allah dengan izin Allah, Allah akan tunjukkan jalan-jalannya, cara meraih malam Lailatul Qadar tersebut. Yang pertama yang perlu saya sampaikan hadis di sini adalah hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Di sana disebutkan man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatul qadar, barang siapa mendirikan pada malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan ghufira lahu, maka akan Allah ampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ketika malam Lailatul Qadar tiba, kita menegakkan ibadah, sholat, baca Quran, kemudian sedekah dan lain-lain, maka Allah janjikan
akan diampuni seluruh dosa-dosanya sampai dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah. Kebayang nggak kalau kita usia kita 50 tahun, dari waktu kita balik, kalau wanita ditandai dengan menstruasi pertama sampai di usia 50 tahun, atau kalau laki-laki ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah pertama sampai dia usia 50 tahun, mata qaddama min dzambi, Allah hapus dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah, di Ramadan ke depan itu selanjutnya dia nggak punya dosa, peluang masuk surga itu besar sekali. Masya Allah. Baik, pada kesempatan kali ini satu yang pengen saya sampaikan tentang persiapan untuk meraih malam Lailatul Qadar adalah tentang persiapan menghidupkan malam dengan sholat tahajud. Kenapa ini menjadi penting dan apakah ada dasarnya atau dalilnya tentang penegakan sholat tahajud? Karena memang perlu saudara ketika beramal ibadah, sebagaimana pesan dari baginda Rasulullah yang sama-sama kita sudah kenal, taraktu fikum amrain lan tadilu abadan idza tamassaktum bihima. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian bertamasaktum, berpegang teguh pada dua perkara ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi ketika ada urusan agama, kita tanyakan dulu dalil Quran dan Sunnahnya ada nggak. Kalau dalil Qurannya ada, Sunnahnya ada, jangan ragu, kita tegakkan perintah itu. Terkait tentang penegakan salat malam atau salat tahajud, Allah secara khusus mengabadikan di beberapa surat. Ada surat Al-Isra ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fattahajjat bihi nafilatan lak asa ayab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dan di sebahagian malam, fattahajjat bihi nafilatan lak, bertahajudlah kamu, nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan bagimu. Asa ayab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan Allah akan mengangkat derajatmu ke tingkat maqaman mahmudan, ke tingkat yang terpuji, maqaman, tempat yang terpuji. Itu di surat Al-Isra. Di sana kita dijanjikan kalau kita menegakkan salat tahajud, kita akan diangkat maqam kita, kedudukan kita ke maqaman mahmudan. Kemudian maqaman mahmudan itu tempat yang terpuji. Kemudian untuk memotivasi, di lanjutan ayatnya adalah Allahumma adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkanlah aku dengan cara masuk yang baik. Ya Allah, keluarkan aku dengan cara keluar yang baik, dan berilah kepadaku sultanan nasira, kekuatan yang mampu menolong aku. Jadi kalau kita punya masalah, kita punya persoalan, kita minta dikeluarkan oleh Allah dari persoalan itu dengan cara keluar yang terbaik, dan diberi oleh Allah kekuatan sultanan nasir, kekuatan yang mampu menolong aku. Baik, dalil yang berikutnya yang terkait tentang salat malam, yang Masya Allah, mudah-mudahan setelah mendengar dalil-dalil ini kita termotivasi untuk menegakkan salat malam fi kulli lailatin, setiap malam. Karena saudara, banyak yang dipahami bahwa peristiwa turunnya malaikat Allah dari langit arasy ke langit dunia itu diyakini terjadi pada malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya saudara, ada hadis riwayat Ibnu Jabir, dari Jabir berkata fi kulli lailatin, bahwa peristiwa, hadis riwayat Muslim, peristiwa turunnya malaikat itu dari arasy kerajaan Allah kemudian ke langit dunia itu fikuli lailatin, setiap malam. Semalam malaikat turun, nanti malam yang kemungkinan malam ganjil malaikat turun, besok malamnya juga malaikat akan turun. Keterangannya adalah yanzilu rabbuna ila sama'i dunya hina yabqusulusul akhir falyakul hal min da'in fa astajib lahu hal min sa'ilin fa atiyahu hal min mustaghfirin fa aghfir lahu. Setiap malam hatta yatla'ul fajr, sampai terbitnya fajar.
fi kulli lail. Jadi setiap malam yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Setiap malam ada malaikat-malaikat yang Allah utus turun ke dunia, dari aras ke langit dunia. Buat apa malaikat itu turun dari aras ke langit dunia? Ila sama'id dunya hina yaqul. Jadi turunnya itu untuk menyisir atau melihat di dunia ini ada nggak orang yang menegakkan sholat tahajud. Hal min da'in fastajib lahu. Allah janji kalau ada orang yang meminta ketika sepertiga malam tersebut, hal min da'in fastajib lahu, maka akan kalau dia berdoa akan aku kabulkan doanya. Hal min sa'ilin fa'atiyahu, apabila dia meminta maka akan aku beri permintaannya. Hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu, apabila dia mohon ampun maka akan aku ampuni. Masya Allah. Siapa yang gak ingin melaksanakan sholat tahajud terus-terusan? Pertama, diangkat ke derajat maqam mahmudah. Kedua, kalau dia dapat persoalan dikasih jalan keluar. Kemudian dikasih sultanan nasional, kekuatan yang mampu menolongnya keluar dari segala persoalan hidupnya. Yang ketiga, kalau dia berdoa Allah kabulkan. Yang keempat, kalau dia minta Allah kasih. Ini perlu dijelaskan di sini. Allah memang berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu, maka akan aku kabulkan. Ada dua orang, A dan B, sama-sama minta, ya Allah tambahkan saya rizki hari ini, ya Allah, ya Allah, sama. Karena dua-duanya minta rizki, dua-duanya dikasih sama Allah. Tapi si A rajin sholat tahajud, si B enggak rajin sholat tahajud. Ada bedanya. Apa bedanya? Bedanya kalau si A dapat rizki, itu yang merasakan manfaatnya tidak si A aja, tapi orang-orang sekitarnya ikut kecepretan, ikut dapat kebagian. Tapi si B dapat rizki sampai dia bingung sendiri. Perasaan bulan ini saya rizkinya nambah, tapi pada saat yang bersama, nauzubillah min zalik, istrinya sakit, kendaraannya rusak, dan banyak hal-hal yang memerlukan pengeluaran yang rizkinya itu seputar dia aja, enggak berkembang. Maka kalau lihat di kamus bahasa Arab, arti barokah adalah jam'ul khair, berkumpulnya nilai-nilai kebaikan. Jadi kalau kita ingin rezeki kita berkah dari Allah, banyak orang yang menikmati keberkahan rezeki kita. Yuk sama-sama kita biasakan sholat tahajud, maka rezeki kita akan berkah. Yang kelima, itu kalau kita mohon ampun pada Allah, Allah ampuni. Siapa sih orang yang gak pernah punya dosa pada dirinya, pada orang lain, pada Allah. Dan Allah janji kalau sepertiga malam dia bangun, dia sholat tahajud, dia minta ampun, akan Allah ampuni. Dalil lain yang terkait sholat tahajud adalah terdapat di surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Bangunlah oleh kamu illa qalila, kecuali sedikit. Nisfahu awin kusmin, nisfahu amin kus qalila, setengahnya atau kurang daripadanya. Waratilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an secara tartil. Sanulki alaika qaulan sakila, dan akan kami sampaikan kepada orang tersebut qaulan sakila, perkataan yang berat dan berbobot. Baik, pelan-pelan kita kupas. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berkemul atau berselimut atau orang tidur, qumil laila illa qalila, bangunlah untuk salat tahajud illa qalila, kecuali sedikit saja. Sekarang pertanyaan saya, berapa jam yang namanya jumlahnya malam? Apakah 12 jam? 10 jam? Yuk kita hitung sama-sama. Malam itu kalau kita jujur ya, kita sama-sama jujur, kalau jam 5 itu jam 4 sore nggak bisa disebut malam. 4
4 sore, 5 petang, 6 petang, jam 7 malam. Mari sama-sama kita hitung. Jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, jam 1 malam, 2 malam, 3 malam, jam 4 udah pagi. Ya kan? Kita sepakat jam 4 pagi, jam 3 masih malam. Maka sudah kita hitung, ternyata jumlah malam itu ada 9 jam. Bahkan Rasulullah pernah membagi malam itu terbagi menjadi 3. Malam utama, lebih utama, dan paling utama. Yang paling utama adalah sepertiga yang terakhir. Sepertiga terakhir itu yang paling utama. Jadi dari 9 jam ini Allah tidak meminta waktu kita untuk beribadah kepadanya. Allah minta sedikit, illa qalila, kecuali sedikit aja. Sepertiga malam yang terakhir mendekati subuh. Illa qalila. Tidak setengahnya, nisbahu awin kusqali, tidak setengahnya, tapi minta sedikit aja dari waktu malam kita untuk Allah. Kemudian apa? Sholat tahajud paling sedikit ditegakkan 2 rakaat. Kalau kita sebagai muslim yang baik, secapek-capeknya kita, selelah-lelahnya kita, usahakan 2 rakaat tegakkan. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan oleh Allah untuk menegakkan hal ini, membiasakannya setiap hari. Kemudian paling sedikit itu 2 rakaat. Kemudian setelah sholat tahajud, jangan lupa lanjutan ayatnya, waratilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran secara tartil. Tartil di sini memang dimaknakan artinya dengan menerapkan tajwid, dengan memberikan hak dan mustahab huruf, dengan menerapkan itu. Terus lalu timbul pertanyaan, kalau saya membaca Quran setelah sholat tahajud, apa yang harus saya baca? Apakah jantungnya Al-Quran, surat Yasin? Apakah surat Al-Waqiah biar rezeki saya luas? Atau surat Al-Mulk biar supaya jasad saya ketika dikubur tidak dimakan oleh cacing tanah? Masya Allah, pertanyaan ini sudah Allah perkirakan. Maka menjelang di akhir ayatnya surat Al-Muzammil itu disebutkan ma tayassara minal Quran, bacalah apa yang menurutmu mudah dari Al-Quran, sampai diulang 2 kali, ma tayassara minhu, bacalah daripada yang bacalah dari yang mudah darinya. Darinya di situ artinya hunya itu kembali kepada Al-Quran. Ma tayassara min, apa-apa yang mudah darinya. Ma tayassara minhu, itu Al-Quran. Jadi maksudnya setelah kita sholat tahajud 2 rakaat, kalau bacaan Quran kita itu masih belum lancar, kita geber, kita baca terus, biasakan. Kalau masih Iqra 1, setiap malam kita daras, kita baca 1 halaman 2 halaman, insya Allah waktu tertentu surat Iqra 1 selesai. Kemudian lanjut Iqra 2, lanjut Iqra 3, dan sampai Iqra 6 dan ke Al-Quran. Karena pahala orang yang pahala membaca Quran itu, kalau dia tersendat-sendapat dapat 2 pahala. Pahala karena dia membacanya, kemudian pahala karena dia mau berusaha. Rasulullah berkaitan membaca Al-Quran mengatakan, la aqulu alif lamun harfun walakin alifun harfun wa lam mim harfun. Tidaklah aku mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Rasulullah menginformasikan pada kita, membaca Al-Quran itu pahalanya tidak dinilai per ayat. Alif lam mim itu satu ayat, tetapi Rasulullah menjelaskan pada kita pahala membaca Quran itu dihuruf berhuruf, 1 huruf dengan 10 kebaikan. Masya Allah. Dan kalau beda orang yang bacanya lancar dengan bacanya enggak. Kalau yang tidak lancar itu dapat 2 pahala, pahala dia berusaha dan pahala dia baca, dan setiap hurufnya itu kasih 10. Kalau dia lancar, sebagaimana di masa Rasulullah SAW,
Ada seorang sahabat yang membaca Al-Quran sudah lancar. Tengah malam dia mengajak anaknya naik kuda ke masjid. Ketika di masjid membaca surat kaza wa kaza, kemudian tiba-tiba ada segumpal awan mendekati dia. Yang bisa melihat makhluk halus adalah hewan. Kudanya pun meringkik ketakutan, dan sahabat tersebut khawatir anaknya terbangun, maka bacaan Qur'annya dihentikan. Esok paginya ketika ba'da subuh Rasul tanyakan pada Rasulullah, semalam saya membaca surat kata wa kata, kemudian ada segumpal awan mendekati saya, apa isi itu ya Rasulullah? Kemudian Rasul mengatakan itu adalah sakinah, ketenangan. Nah, zaman sekarang mungkin ketenangan itu tidak dalam bentuk malaikat. Kalau malaikat turun dalam bentuk awan, kita akan kabur ketakutan, lari. Mungkin yang akan kita rasakan ketika kita baca Quran, kok hati kita adem, tenang, sekeliling kita wangi, ataupun kayak depannya ada nyipasin kita, atau segala dan ketenangan itu hadir di hati kita. Itu artinya bacaan Quran kita didengar atau dihadiri oleh malaikat. Kemudian yang perlu saya sampaikan agar tidak terlalu panjang adalah keutamaan lain dari sholat tahajud adalah setelah kita baca Quran dijanjikan sanulki alaika kaulan sakila, akan kami sampaikan ke orang tersebut, orang yang biasa menegakkan Al-Quran, biasa menegakkan sholat tahajud, kaulan sakila, perkataan yang berat atau berbobot. Setiap kita butuh kaulan sakila. Setiap kita, seorang ayah butuh kaulan sakila agar perkataannya didengar oleh anak-anaknya. Seorang suami butuh kaulan sakila agar didengar oleh istrinya. Seorang kakak butuh kaulan sakila agar didengar omongannya oleh adiknya. Seorang pemimpin perusahaan agar didengar oleh anak buahnya butuh kaulan sakila. Untuk mendapatkan kaulan sakila, di luar sana banyak orang-orang yang salah langkah dengan mendatangkan dengan datang ke Gunung Kawi, minta wibawa, dengan pakai cincin yang banyak, dengan gelang bahar biar wibawa. Tapi umat Islam diajarkan dengan sangat-sangat sederhana. Apabila kita kaulan sakila, omongan kita ingin didengar oleh orang lain, cukup tegakkan sholat 2 rakaat setiap malam, kemudian dilanjutkan dengan baca Quran, maka Allah janjikan sanulki alaika kaulan sakila, akan kami sampaikan ke orang tersebut perkataan yang berat atau berbobot, sehingga ketika dia berbicara, dia berkata insya Allah banyak yang mendengarkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah bertemu kembali di bagian-bagian selanjutnya terkait dengan persiapan menuju atau mendapatkan malam Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.